Baik, baru saja kita simak bersama calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 saling bertanya jawab. Selanjutnya, calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka bertanya ke calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD. Bapak Gibran, waktu Anda 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah-istilah Kami yang- sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup. Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita, kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar 5 hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan 2 lainnya. Tetapi ada 1 yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik Pak Mahfud, waktu Anda habis, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu, terima kasih. Kita teruskan ya.
Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Rakabuming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Ya. Baik. Bapak Ibu, demikianlah tadi interaksi saling tanya jawab antara calon wakil presiden nomor urut 2 dengan calon wakil presiden nomor urut 3. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan ya sesinya, kita selesaikan dulu. Kali ini giliran calon wakil presiden nomor urut 3 dan nomor urut 1 untuk saling bertanya jawab. Diawali dengan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Untuk bertanya kepada cawapres nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Waktunya 1 menit, Pak Mahfud, dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, Pak Muhaimin, calon wakil presiden yang terhormat. Pada tahun 2014 kita berada di posisi yang berbeda. Saya menjadi ketua timnya Pak Prabowo, Pak Muhaimin di timnya Pak Jokowi waktu itu. Ada pertanyaan dari Pak Jokowi pada tanggal 5 Juli 2014 kepada Pak Prabowo. Pertanyaannya begini, Pak Prabowo, saat ini kita dihadapkan dengan bencana ekologis yang salah satunya disebabkan oleh kerusakan hutan. Laju penggundulan hutan di negara kita tertinggi di dunia. Nah, saat ini situasinya sama dengan tahun 2014, seperti yang kita diskusikan sejak tadi. Apakah Pak Muhaimin setuju bahwa kita telah gagal menghentikan kerusakan hutan dan juga food estate sesuai dengan penilaian Walhi dan Greenpeace? Waktunya habis. Selesai. Terima kasih. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Yang patut untuk bisa menjadi alat ukur adalah bahwa dari seluruh rencana mengurangi deforestasi itu adalah berapa prestasi untuk melakukan penghijauan atau reforestasi. Sampai hari ini saya setuju dengan Pak Mahfud, tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk itu. Bahkan mau menyediakan pangan nasional saja, kenapa tidak melibatkan petani? Malah juga melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi. Karena apa? Karena tidak melibatkan masyarakat adat setempat, juga tidak melibatkan para petani, bahkan merusak keanekaragaman hayati kita. Sehingga menurut saya ini soal keberpihakan Pak Mahfud. Keberpihakan kepada pembangunan yang berbasis keberlanjutan. Di mana kita tidak akan main-main dengan soal ini. Ini soal nasib generasi. Prinsipnya satu, keadilan. Keadilan ekologi harus nomor 1. Jangan pernah membiarkan keadilan ekologi ini tidak terlaksanakan dengan baik. Yang kedua, keadilan iklim. Yang ketiga, keadilan antar generasi. Komitmen keadilan ini termasuk komitmen keadilan agraria, keadilan sosial. Enggak dijalankan sama sekali karena memang apa? Tidak ada komitmen dan kesungguhan. Konstitusi sudah ada, anggaran juga punya, kemudian undang-undang juga banyak. Sekali lagi, komitmen dan kemauan sungguh serta tidak abai terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah. Oleh karena itu nanti kalau amin dipercaya, insya Allah yang paling pokok adalah kesungguhan, komitmen untuk melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, berpihak kepada rakyat dan lingkungan, bukan berpihak kepada investor ataupun pengusaha. Waktunya masih cukup, Pak Muhaimin. Baik. Kini kami persilakan
Cawapres nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Baik, Mulai dari saat berbicara, silakan. Pak Muhaimin, ke depan itu menurut saya pemerintah perlu melaksanakan 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu saya yang membaca vonis itu dan mengetokkan palunya. Pertama, mengakui aktivis lingkungan itu sebagai subjek hukum. Itu putusan MK. Sekarang ini kalau orang bicara lingkungan ditangkap. Nah, itu berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup kita. Lalu yang kedua, saya juga udah pernah tuh membuat putusan Mahkamah Konstitusi dan saya sendiri yang ngetok palunya agar definisi hutan adat itu betul-betul dibedakan dari definisi hutan negara. Karena definisi hutan adat yang sering dipakai sekarang itu sering menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungan hidupnya. Selesai. Waktunya habis. Kami persilakan kembali Cawapres nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk merespon tanggapan dari Pak Mahfud MD tadi. Waktunya 1 menit dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, setuju apa yang disampaikan Pak Mahfud. Inti dari hasil kemerdekaan kita itu kan 2. 1, bahwa pemerintah atau negara mengatur sistem dan tata kelola pemerintahan dan kenegaraan. Yang kedua, mengelola kekayaan dan aset negara kita. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan. Dibiarkan aset itu liar. Bahkan ada orang yang menguasai 500.000 sementara petani gurum kita sudah hampir 16 rumah tangga petani gurum yang hanya punya tanah setengah hektar. Itu dari segi soal pertanahan. Nah, apalagi jasa para pemangku adat. Masyarakat adat yang memiliki banyak jasa sejak sebelum kemerdekaan hingga hari ini menjaga hutan, menjaga lingkungan kita. Tetapi tidak pernah diajak dialog. Ada pemaksaan melalui PSN, tidak diajak bicara. Rempang misalnya, itu tidak melibatkan dengan sungguh-sungguh masyarakat di sekitar itu. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Cukup. Baik, oke. Kalau begitu, sesi tanya jawab untuk segmen ini sudah habis. Kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden kita. Hadirin sekalian, kita akan jeda sejenak dan di segmen selanjutnya ketiga calon wakil presiden akan kembali melakukan tanya jawab. Untuk itu tetap bersama kami di debat keempat calon wakil presiden. Halo semuanya, terdengar ya suara saya? Iya, terdengar. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Ya lumayan panas ya tadi ya, apalagi di sesi Mas Gibran dengan Pak Mahfud MD tentang greenflation gitu ya, terkait bagaimana. Saya juga sebenarnya baru tahu term greenflation ketika Mas Gibran ini menyampaikan hal tersebut ya, ketika di mana kebutuhan akan energi terbarukan itu meningkat, namun pasokan itu terbatas gitu, sehingga yang berdampak dalam hal ini kalau saya baca tadi terhadap industri nikel, tembaga, dan kobalt gitu. Nah mungkin ini saya cukup garis bawahi ya terkait mungkin concern saya di awal tadi terkait bagaimana masyarakat. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, gimana nih Kak? Iya. Tadi kan bahas green inflation nih. Apa nih dari Kak Rin? Saya nggak akan tanggapi ya, karena ada yang berbahaya menurut saya. Begini, kita udah mulai terbiasa ini meninggalkan pengetahuan Nusantara dan menganggap kita itu cerdas dan keren kalau kita mengadopsi istilah dari luar. Oke. Ini berbahaya menurut saya, di mana istilah dari luar kita pakai untuk menghakimi orang. Yang bisa jadi sebenarnya secara filosofis dan substansi, orang yang tidak mengerti istilah ini dia jauh lebih paham. Gitu. Oke. Saya ambil contoh begini, tadi ada pertanyaan menarik dari Caimin, bahwasanya pembangunan Indonesia itu mestinya bioregion. Apa maksud Caimin dengan bioregion ini? Bahwasanya pembangunan itu jangan diseragamkan. Dulu ada juga ekoregion, tapi lebih banyak memilih bioregion karena mengedepankan kepentingan masyarakat adat suku yang berbeda-beda. Jadi didengarkan apa maunya rakyat di sana. Pembangunan itu mengikuti maunya mereka. Bagaimana bentuk ekosistem di sana, pembangunan mengikuti ekosistem di sana. Kesalahan selama ini pembangunan kita itu memodifikasi alam supaya cocok dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
memaksa rakyat berubah apa yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, bioregion itu manusia dan kebijakanlah yang harus beradaptasi dengan kultur dan alam gitu. Nah, ini lagi-lagi ya berbahaya menurut saya. Calon pemimpin bangsa, calon negara ini, dia sendiri sebenarnya yang tidak paham bioregion itu dan menuduh Caimin itu nggak paham begitu dengan pertanyaannya. Menurut saya ini harus dikoreksi karena kita harus mencerdaskan, memberikan pengetahuan kepada publik dengan benar gitu. Bukan soal menang kalah, bukan soal siapa, tetapi apa yang benar secara filosofis dan substansi, itulah yang harus kita dorong ke depan gitu. Saya pikir itu ya soal ini. Menarik nih. Menarik ya, sekarang ini udah mulai makin panas gitu. Menurut Kak Zenzi ini gimana nih akhir dari debat keempat ini? Kira-kira tapi dari ketiganya udah maksimal kan menurut Kak Zenzi atau dengan tema-tema yang sudah dibawakan ini gimana? Saya cukup senang ya dengan Prof. Mahfud dan Caimin. Dua-duanya itu hadir dengan sosok mereka yang memahami persoalan petani, agraria, masyarakat adat, lingkungan. Hanya saja memang di pembangunan berkelanjutan ini belum ada yang begitu muncul dari ketiganya. Tetapi persoalan agraria, pertanian, pangan, itu sudah mulai muncul ya di segmen ini tadi. Nah, yang satu lagi saya mau garis bawahi, tadi yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan Caimin itu senada mereka. Bagaimana pembangunan itu bersifat memfasilitasi, bukan dari atas ke bawah. Tetapi apa yang dimaukan oleh masyarakat itu yang difasilitasi. Satu lagi ya, saya rasa itu saya kenal beberapa panelis ini, saya rasa dia cukup marah tadi dengan satu jawaban soal reforma agraria itu dijawab dengan bank tanah. Justru bank tanah itulah yang dilawan oleh petani, oleh kelompok-kelompok organisasi petani saat ini. Oh iya? Iya. Kenapa tuh Kak? Maksudnya apa yang dilawannya? Bank tanah, karena bank tanah inilah sekarang yang dipakai untuk merampas tanah masyarakat terus dikasih ke perusahaan. Berbeda dia dengan di Eropa. Kalau di Eropa bank tanah itu dipakai untuk menampung tanah-tanah perusahaan yang sudah dievaluasi, diambil ke bank tanah baru didistribusikan ke rakyat. Berarti justru bank tanah itu yang mengambil tanah rakyat diberikan ke pengusaha. Sahamnya ya berarti ya? Bukan tanahnya. Oh tanahnya. Jadi satu tanah rakyat diambil dikasih ke perusahaan. Terus yang Terima kasih Arya. Nah, selanjutnya boleh kita minta tanggapan dari Kak Rey. Oke Kak Rey, sorry Kak sebelum ngomong boleh nanya gak? Ini beneran di Manchester apa di depan Masjid Kediri Kak? Tadi kiranya ini Masjid Kediri. Masa belakangnya ada tahu bro. Tahu yelo. Oke silakan Kak Rey. Bener, ini di Manchester ini. Oh ya, maaf. Saya kira Kediri tadi. Kalau dari perjalanan debat tadi, menurut saya ada beberapa hal yang perlu dilihat. Yang pertama adalah perkembangan pembahasan di debat yang cukup tidak progresif, yang stagnan, dan pembahasannya itu-itu saja, bahkan sampai tanya jawab, penjelasannya pun masih berkutat pada hal-hal yang sudah disampaikan pada visi misi program kerja di segmen pertama gitu. Jadi ada banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya bisa dieksplor gitu ya. Yang pertama sebenarnya kita bisa bahas tadi yang kita ekspektasikan tentang WADAS, atau tentang masalah El Nino, atau masalah komitmen Indonesia tentang nationally determined contribution di COP summit dan lain sebagainya. Ada banyak sekali masalah-masalah lingkungan hidup, keberlanjutan, sustainability yang sebenarnya bisa dibahas, transisi dari plastik menjadi non plastik misalnya, atau maksudnya bagaimana membawa komunitas-komunitas anak muda pada perubahan-perubahan keberlanjutan itu, bagaimana kondisi lingkungan, misalnya transisi energi, apa yang harus dilakukan karena memang harganya sangat mahal. Menurut saya praktik-praktik yang bisa dijelaskan sebagai strategi setiap paslon itu yang paling penting, karena kita sebagai masyarakat dan terutama generasi muda yang kritis ini mau melihat langkahnya itu sebenarnya secara konkret itu seperti apa sih, dan apakah sekarang yang sudah dijalankan oleh pemerintah itu tidak cukup, dan kenapa tidak cukupnya. Tadi yang saya lihat sebenarnya yang pertama dari Prof. Mahfud itu banyak mengkritisi pemerintah sekarang dan menjelaskan tentang apa yang sudah dilakukan bahkan sebelum masa pemerintahan Pak Jokowi. Itu yang saya lihat. Yang kedua, kalau dari Caimin itu lebih banyak bicara tentang desa, fokusnya meningkatkan dana desa, tapi juga nggak dijelaskan apakah sebenarnya
peningkatan ini signifikan pada proyeksi yang diimpikan oleh Cak Imin dan pasangannya gitu. Dan yang ketiga, kalau dari Gibran sendiri, saya lihat dia berbicara tentang teknologi, satu-satunya yang berbicara tentang drone, IoT, dan lain sebagainya, tapi juga belum menjelaskan lebih lengkap bagaimana visibility dari implementasi teknologi-teknologi ini di desa-desa atau di daerah-daerah Indonesia yang tertinggal. Jadi sebenarnya banyak sekali sisi yang bisa dijelaskan, belum dilihat secara praktis dan konkret strateginya itu apa, karena masih redundant dan ya udah normatif saja. Kita mau sejahterakan masyarakat, kita mau keadilan bagi masyarakat, tapi ya semua paslon pasti maunya itu. Semua calon dari tiap tahun pasti maunya itu. Apa yang harus dilakukan? Itu kalau dari saya. Terima Oke, kasih. Kak Re. Terima kasih banyak atas tanggapannya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke Kak Iqbal. Boleh Silakan, nih Kak. Kak Iqbal. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, yang saya ekspektasikan adalah sebenarnya substansi debat itu berorientasi kepada fakta-fakta atau permasalahan-permasalahan real yang ada di lapangan. Menurut saya, debat hari ini masih belum, istilahnya, belum menyasar kepada substansi permasalahan yang sebenarnya masyarakat itu sendiri. Misalnya ketika kita berbicara tentang desa, misalnya, desa itu kan punya dana desa. Tadi pas Cawapres 01 misalnya juga sempat menyampaikan bahwa ada program ingin memperbesar dana desa, misal seperti itu. Tapi justru permasalahan-permasalahan di desa itu sebenarnya pada isu-isu kemiskinan, di mana dana desa itu belum bisa misalnya menjawab tantangan kemiskinan yang ada di desa. Karena apa? Karena ada korupsi di sana. Jadi ketika ada gelontoran anggaran yang besar dari pemerintah pusat, kemudian ke desa, kemudian praktik korupsi itu juga berkembang di desa. Sepertinya itu contoh. Misalnya juga masalah energi baru terbarukan. Di tahun 2025 misalnya kita menargetkan energi baru terbarukan itu 23%, tapi di tahun 2024 ini kita baru mencapai 12,8%. Nah ini tidak dibahas ya, istilahnya cawapres-cawapres tersebut istilahnya tidak menempatkan isu ini sebagai isu yang penting untuk didiskusikan. Nah ini menurut saya orientasi pada permasalahan, substansi debat yang berlandaskan kepada isu-isu real yang ada di lapangan itu perlu untuk dibahas. Itu catatan dari saya. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Selanjutnya dari Kak Randy. Dari India, silakan Kak Randy. Boleh nih. Baik, terima kasih. Paling tidak ada 3 hal yang saya amati dari keseluruhan debat Cawapres ini. Yang pertama, dari seluruh Cawapres yang menyampaikan konsep gagasannya ini, mereka belum melihat sebagai sebuah kebijakan yang komprehensif. Katakanlah seperti ini. Untuk tadi saya sempat menyinggung rantai pasok. Bagaimana kemudian secara komprehensif itu diselesaikan dengan kebijakan. Tentunya kan harus ada kebijakan berbasis riset atau berbasis fakta. Ini yang belum disinggung oleh semua cawapres menurut saya. Hanya berbicara masalah kebijakan yang sudah ada, tapi evaluasinya mana kan gitu. Itu yang penting juga untuk perbaikan kebijakan. Kemudian yang kedua, kalau dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan, kenapa para cawapres ini tidak merujuk kepada Sustainable Development Goals gitu. Yang jelas-jelas di situ ada 17 tujuan yang bisa cawapres detailkan sehingga diskusinya atau debatnya. Wakil Presiden itu membahas tentang tema pembangunan berkelanjutan dan juga lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria, dan juga masyarakat adat dan desa. Dan jadi menambah wawasan kita ya sebagai generasi muda, yaitu milenial dan Gen Z, juga tentang lingkungan hidup, begitu. Jelas dong. Setiap cawapres juga mempunyai ciri khas dan kekuatan masing-masing dalam menjawab pertanyaan pada pembahasan debat kali ini. Dan hasilnya benar-benar seru,
Menarik Oh. banget tadi waktu ketika paslon nomor urut 02 memberikan solusi nih kepada paslon nomor urut 3 tentang pencabutan IUP yang gampang. Tapi dari paslon nomor urut 3 nggak setuju gitu kan. Katanya pencabutan IUP itu ada mafianya gitu kan. Tapi kalau perbedaan pendapat dari cawapres ini kan akan menentukan Indonesia ke depannya. Tapi kalau pilihan teh terbaik selalu ada di pucuknya. Wah, minum nih. Pilihan pemimpin terbaik ada di tanganmu. Pilihan teh terbaik ada di pucuknya. Mantap banget. Seger banget ya dari tadi kita Akhirnya ditemenin. setelah debat kita langsung dingin lagi nih kepalanya nih. Tadi udah panas-panasan kan. Terus Padahal diminum malam loh kan. malam ada Padahal AC malam. nih, tapi kita kepanasan gitu ya. Kenapa gitu? Orang ini bukan AC. Terus apa dong? AC deh. Bener ya, ACDC. bener. Aduh. Baik, selanjutnya. Kita lanjutin. Baik, selalu ada di pucuknya. Pilihan pemimpin terbaik ada di tanganmu. Pilihan teh terbaik ada di pucuknya. Mantap banget. Seger banget ya dari tadi kita Akhirnya ditemenin. setelah debat kita langsung dingin lagi nih kepalanya nih. Tadi udah panas-panasan kan. Terus Padahal diminum malam loh kan. malam ada Padahal AC malam. nih, tapi kita kepanasan gitu ya. Kenapa gitu? Orang ini bukan AC. Terus apa dong? AC deh. Bener ya, ACDC. bener. Aduh. Baik, selanjutnya. Kita lanjutin nih ngobrol sama Lanjut teman-teman sama teman-teman PPI. PPI. Maaf ya tadi kita potong soalnya kita kepanasan banget nih. Gerah banget. Kita lanjut ke Kak siapa nih yang belum nih? Kak Lutfia nih belum. Oke, Kak Lutfia Silakan, boleh. Kak Lutfia. Terima kasih Mbak, seru banget ya hostnya juga dari tadi sore nih, lucu-lucu. Gila ini, Mbak. Dan iya, apalagi waktu pembahasan Doraemon tadi benar-benar out of the box banget ya. Kalau butuh calling aja, Mbak. Boleh nomor di bawah ini ya. Iya. Kita siap memandu acara Anda. Ya. Monggo. Jadi kalau dari tadi beberapa sesi debat ini sangat menarik banget debat keempat ini. Walaupun sebetulnya saya setuju dengan Ray dan juga Arya tadi terkait dengan substansi dari debat itu juga belum secara clear dijelaskan, terutama dengan dana desa yang memang akan ditambahkan oleh Pak Muhaimin sebesar 5M. Sebenarnya pertanyaan saya pada saat beliau menyampaikan itu ada sebetulnya yang perlu dipertanyakan itu apa indikator yang menjadikan dana desa itu harus naik, sedangkan 1M aja alokasinya itu tidak bisa diberikan kepada desa-desa yang ada di daerah gitu. Nah sebetulnya kalau kita lihat dari catatan yang saya coba bikin pada saat debat itu pasal 6 ayat 5 tentang formula pengalokasian dana desa itu ada diantaranya itu kayak alokasi dasar, alokasi informasi, kinerja, dan juga formula. Nah sebenarnya ini yang jadi PR besar ya yang harusnya dilakukan oleh sistem-sistem yang ada di daerah. Terus kemudian disampaikan oleh Pak Gibran juga terkait dengan digitalisasi. Sedangkan kita tahu bahwa 30 lebih provinsi di Indonesia itu tidak semuanya mendapatkan akses internet. Sehingga itu juga menjadi harusnya yang menjadi pertanyaan bagi capres ataupun cawapres yang nantinya akan menjadi mendapatkan posisi itu. Kemudian juga yang terakhir itu saya tertarik banget dengan pembahasan yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya terkait dengan Trisakti, gagasan Trisakti, 3 rumusan yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan juga berkepribadian dalam kebudayaan. Ini yang tidak sempat disampaikan oleh Pak Gibran, dijawab oleh Pak Gibran. Sedangkan dalam hal ini menjadi seorang pemimpin itu tentu perlu yang sering disebutkan oleh Pak Muhaimin dan juga Pak Mahfud bahwa etika itu menjadi hal utama juga ya, terutama di dalam gagasan Trisakti tersebut. Ya itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak Kak Lutfia. Kita lanjut lagi nih ke Kak Bernhard. Sepertinya backgroundnya udah berubah lagi ya. Udah berubah. Tiba-tiba sekarang datang ke wisuda. 5 menit lagi gambarnya Mekah ya Mas ya? Enggak. Oh tembok Cina. Belum Mas, Gimana nih? belum. Kak Bernhard tanggapannya nih tentang debat Silakan, kali Kak ini. Bernhard.
Ya, terima kasih. Ini kebetulan karena bahas background ini 2 tahun lalu aku jadi perwakilan delegasi Indonesia di KTT ASEAN. Wah, kalian berdua ini jangan ngasal. Ada Pak Jokowi Wisuda di ini situ. delegasi loh. Kalau aku perwakilan bapakku tahlilan gitu. Promo dikit nggak apa-apa ya, kayak teh pucuk kan. Iya. Monggo Mas. Nah, ini apa namanya? Kalau aku lihat tadi, aku setuju banget sama semua teman-teman di sini dan aku yakin kenapa sih teman-teman ikut PPI. Kenapa sih kita tuh udah banyak banget hal yang harus kita tinggalkan di rumah gitu kan. Tapi kita pergi buat belajar. Ya karena menurut saya ketika kita punya gagasan gitu kan, tapi gagasan itu tidak didukung dengan etika dan tidak didukung dengan ilmu, gagasannya itu jadi nggak kena gitu. Karena nggak relate gitu. Jadi kayak contoh, misalnya ada bahasan digitalisasi contohnya. Background pendidikan S1 saya IT, teknologi, sekarang S2 saya public policy. Kenapa saya mau ngambil public policy? Karena saya ngerasa dulu saya pernah jadi wartawan di salah satu media gitu ya, yang cukup lama. Wartawan kalau nanya terkait kebijakan teknologi, itu nggak ada yang benar-benar dalam karena memang nggak ada yang jurusan IT gitu, jarang wartawan jurusan IT. Nah tapi sekarang bahas IoT gitu, untuk inilah untuk itulah, dari tadi banyak yang menurut saya nggak make sense secara experience gitu. Jadi itu yang saya lihat, ketika ada gagasan yang didukung sama etika dan didukung sama sama keilmuan, itu jadi relate, oh memang itu possible kok untuk menjadi sebuah solusi. Dan solusinya apa baru nanti dirincikan mungkin di forum yang lain. Tapi kan ketika kita menggait gitu kan, hati masyarakat, kita menggait mungkin intelektual gitu kan, ya saya rasa sih tidak hanya dari penyampaian atau cara penyampaian, tapi dari keilmuannya juga perlu didalami gitu ya. Makanya mungkin itulah ya salah satunya teman-teman PPI nanti pasti berkontribusi balik lah ke Indonesia gitu kan. Oke, semoga ya berkontribusi balik gitu ya. Jangan lupa sama tanah kelahiran gitu ya. Betul sekali. Ya, jadi saya harapannya sih mungkin di debat-debat yang selanjutnya adalah dari masing-masing paslon punya background apa, nah mungkin dikuatin dari approach itu, karena dari tadi saya ngelihat yang ada background keilmuannya jadi kena banget gitu. Itu sih kalau yang saya lihat. Oke, terima kasih. Dan sepertinya ini ada satu orang terakhir ya, Kak Danu nih sepertinya ya. Tegar Danu. Oke, boleh Kak. Gimana tanggapannya nih? Oke, halo. Selamat malam, khusus yang seru banget ya dari tadi ya. Kalau dari debat ini tadi yang saya lihat memang tidak sepanas debat capres kemarin ya. Karena dari cawapres masing-masing ini saling bisa dibilang menggabungkan gagasan satu sama lain. Tapi tetap ada di beberapa segmen yang saya perhatikan tadi, terutama saat paslon 2 diberikan kesempatan untuk bertanya ya. Ini memang paslon nomor 2 cawapresnya sangat suka menyentil gitu paslon lain. Yang saya lihat baik saat memberi pertanyaan kepada paslon 1 maupun paslon 3. Jadi saat di sesi tanya jawab memang itu menurut saya sudah cukup membawa pribadi, tapi saat sesi menjawab pertanyaan dari panelis itu saya merasa sangat nyaman, sangat dingin, tidak sepanas debat capres kemarin ya. Jadi memang kalau di debat kali ini terasa panas, mungkin terasa panas karena memang cawapres-cawapresnya sedang memasak gagasan gitu ya. Jadi panas terasa hingga penonton gitu. Masak gagasan ya? Ya, jadi memang itu saja. Iya, memasak gagasan satu sama lain, dan memang lingkungan ini tidak akan ada habisnya kalau membahas tentang lingkungan. Karena memang sangat kompleks, jadi memang dan harus hati-hati dalam perencanaannya serta pengaplikasiannya begitu. Jadi walaupun lingkungan
salah satu tema yang kompleks, tapi ini tetap menarik untuk ditelaah lebih lanjut begitu. Terima kasih. Terima Sorry. kasih Sorry Kak nih, Danu. aku tadi ngelihat Kak Danu nih kayak siapa ya? Siapa? Vokalisnya Naif. David Bayu ya? David Bayu. David Bayu. Bukan ya? Bener-bener ada aja idenya ya orang ini. Itu rambutnya kelimis gitu kan. Kalau boleh tahu Mas Tegar kenapa keluar dari Naif? Bukan. Kenapa dilanjutin? Oke, terima kasih ya buat teman-teman PPI yang udah join dari kalau misalnya di waktu Indonesia dari sore jam 4 sampai jam 10 mau nemenin kita. Jadi kita nggak bertiga doang nih. Aku nggak sama 2 orang freak ini. Hampir 6 jam loh bareng kita tadi ya. Iya bener loh. Kita udah berasa. Oh ini bukan malam teman-teman PPI. See you. Goodbye. Aduh. Ini kita kayaknya bakal lebih seru lagi kalau misalnya ngebacain yang lagi trending-trending nih. Tweet-tweet Oh, boleh. netizen buat di X ya. Bener, karena ini tim kita nih udah nyiapin beberapa insert yang menarik gitu ya. Tim kita kan semuanya pinter-pinter Oh gitu iya ya. dong, jelas dong. Tim, Nih, namanya juga tim. Ini bakal muncul nih pop-upnya dari sini nih. Nih, kita Boleh? lihat nih. 1, Kita 2, 3. kling. Wah beneran muncul nih, boleh dibacain nih. Dari fashion stylistnya 03 Harus masuk daftar. harus masuk daftar orang pertama yang direkrut. Siapapun pemenang pemenang Pilpres nanti harus diakui outfit mereka setiap debat selalu on point. Tadi Iya sih. kan Benar, katanya benar, Mas Alan benar. aja mau ya itu ya, jaket bumbernya mau, terus yang tadi juga mau gitu Gue ya. mau sih baju yang tadi sumpah itu keren coy. Lanjut lagi nih, ada apa lagi ya komennya ya? Nah, next tweet. Oke, waduh. Terus kalau lo pengen nggak beli bajunya juga? Oh gue mau. Yang Samsul itu tadi. Iya yang ya? Samsul. Kepengen itu hemnya Caimin, aku gak punya hem putih. Kasian banget. Nggak pernah magang ya? Gak pernah. Kan biasanya pakai hem putih. Gak pernah magang, aku langsung kerja aku bro. Enggak, Widih. ada sebenarnya di apartemen itu di lemari ada. Ada ya, buat daftar kerja nggak sih? Enggak, kemeja putih ada, cuman udah kuning-kuning gitu di lehernya. Beneran bro, ada bro. Udah ada dia, cuman males mungkin mau beli lagi kan. Kalau misalnya komentar-komentar nih di YouTube, udah ada yang seru-seru belum? Oh, ada nih, Ini ada nih. sepertinya kalau misalnya ada. Bentar, tadi gue nemu. Bentar. Mana tadi ya? Apa yang seru nih kalau misalnya di. Oh ini, dari Mega Revina Syah Putri 050. Oke. Waktunya bobo, hai gitu katanya. Waktunya bobo. Karena udah malam ya. Iya. Besok sekolah, ada yang kerja. Ya. Emang besok sekolah? Emang Aku besok besok kerja? sekolah bro. Dari Mega Revina Syah Putri 050. Oke. Waktunya bobo, hai gitu katanya. Waktunya bobo. SD mana bang? SD mana? Kepala sekolah saya mas. Oh kepala sekolah. Masa muka kayak gini masih dianggap siswa? Udah nggak pantas sih mukanya emang sih. Ada lagi nggak yang Ada lagi seru-seru nih, sama lagi dari Masa sih? Aku kan besok jadi pembina upacara. SD mana bang? SD mana? Kepala sekolah saya mas. Oh kepala sekolah. Masa muka kayak gini masih dianggap siswa? Udah nggak pantas sih mukanya emang sih. Ada lagi nggak yang Ada lagi seru-seru nih, sama lagi dari Iti Zani. Woi tidur, besok kuli. Tawa aja. Banyak yang ngomong tentang tidur nih. Terus Mungkin Santos. karena udah malam kan. Iya. Tapi berasa nggak sih kalau misalnya debat hari ini tuh lebih lama? Enggak ya? Enggak lama. Enggak lama, sama Bukannya aja. biasanya yang karena kita sebelumnya mulainya awal. 21.30. Oh iya Oh. juga. Enggak. Iya. Ada apa lagi nih Nih, komentarnya? selanjutnya dari Kak Santoso Tio. Sama lagi nih, waktunya tidur, besok kerja bos. Ini nggak ada yang selain tidur apa ya? Coba. tidur, Yang selain tidur, jadi penasaran deh. Yang selain tidur Kalian apa diabetes ya? apa? Wah ini. Ngantuk. Kenapa soalnya? Orang diabetes nih ngantukan biasanya. Oh Iti Zani ngomen lagi nih. Apa tuh? Di atasnya, yang penting gaji kuli bangunan tingkatkan minimal 3 juta per hari. Berapa? Waduh. 3 juta per hari. Kalau misalnya kuli gajinya 3 juta, kalah Atta Halilintar bro. Sumpah. Mending Terus kamu nih, kerja jadi kuli. ada juga yang ngomong gini, percuma sekarang masukkan lapangan
lamaran pekerjaan. Ah. Harus ada orang dalam, aneh negeri ini gitu. Ya Ya namanya kan? Indonesia bro. Gitu lah. Kita lanjutin lagi kali ya insert-insertnya tadi kan sempat terpotong nih. Oke, Kita coba selanjutnya. Tweet kita akan selanjutnya ini nih. ya. Satu, dua. Kling. Woi, kan. Nggak tahu kenapa setiap lihat muka Caimin, hawanya pengen ketawa mulu. Maaf ya Caimin. Kenapa? Karena ceria banget soalnya ya. Makanya yang kalau mau dibilang gemoy ini gemoyan Caimin loh. Enggak. Oh, iya. Kalau aku ngelihatnya Pak Caimin tuh ini, dia tuh kalau ngomong kayak gini. Jadi kayak dingkluk gitu loh, Bro. Lagi cosplay ceritanya. Kamu tahu ini gak, Lan? Kamu tahu cewek kalau lehernya dipegang? Oh yang ini ya, langsung wow Iya, kayak, gitu. Jadi, gitu kayak gitu. Itu yang bikin lucu mungkin dari ini Mbak ini. Lagi. Pak Mahfud sama Pak Ganjar, lucu amai. Hashtag Lucu amat, debat tipe. cawapres. Enggak, sekarang tuh Enggak, emang itu- lagi ini tahu Itu trennya memang amai. Kata-kata lucu tuh kayak gitu. Iya, Gemoy. lucu amai sih, gemoy amai kayak gitu loh. Ada lagi nggak nih? Kling. Kira-kira berapa kali Caimin ngucapin kata selepet? pada debat cawapres Nggak kali ada. ini? Tapi kayaknya nggak ada nggak sih kali ini? Nggak ada. Nggak ada deh. Gak ada, itu, Iya kan? itu kayaknya udah dibilangin anaknya, Pak, gak usah ngomong selepet, Pak. Wis Pak leren, mari we. Nah ini, jasnya Anis bagus. Apa itu? Enggak. Oh, slick dan pas banget di badannya. Dan pas banget di badannya. Penjahitnya bagus nih. Iya. Ya kan pasti jahit sendiri, nggak kayak kita Enggak, kalau orang di misalnya Kedoya, beli. jahitnya. Itu jahit pakai tangan itu, Bro. Ada lagi nggak nih? Selanjutnya Apa nih? Bando pertama Sofi. Oh, ronde pertama seri. Ini bisa baca nggak sih Anda? Enggak, kayaknya mata kita udah capek ini, lelah ini. Bro. Sorry, gua kira bando pertama Sofi. Sofi siapa, Bro? Sorry. Ada lagi nggak? Next. Yang ngomong SGIE bukannya lihat catatan juga catatan ya. juga ya. Kepanjangannya apa? Oh, oke. Duh, Tuh. enak banget ya Gus jawabnya sambil buka catatan. Bener-bener lu ya Gibran orang tua diledekin. Waduh. Ya, maksudnya kalau buka catatan ya wajar, ya nggak wajar nih kalau ngobrol sambil buka usaha. Ngobrol buka usaha. Bener-bener. Jadi gini Pak, jadi Suara saya jual lagi. cilok. Mas Gibran vibes-nya kayak lagi ujian. Ujian Cunin. Apa itu? Ujian Cunin itu kayak ujian ini. Kenaikan tingkat di Naruto. Naruto, iya. Jadi dia tuh jadi kayak pejabatnya ninja gitu. Hmm. Selanjutnya Gibran ini ini nahan nahan sendawa sendawa ya. ya? Ngomongnya sambil nunduk. Enggak, sambil nunduk mulu. Enggak itu. Itu mengheningkan cipta tuh, Bro. L-Prof. L-Prof, apa itu maksudnya? L-Prof. L ini biasanya untuk kayak salut tapi dalam bahasa Spanyol kayak gitu. Oh gitu. El Clasico kayak gitu. Setiap kata hilirisasi muncul UKT nggak turun 1000. Utare gua turun 1000. Oh UKT gue. Berapa kali tuh ngobrol di hilirisasi itu? Oke, next. Apa lagi nih? Ayo turun 1000 tuh. El Slepet langsung mode total football nyerang El Uzumaki. Uzumaki itu tokoh Naruto juga ya? Uzumaki itu Naruto. Nama Oh panjangnya, gitu. Nama panjang Naruto itu Uzumaki Naruto binti Susanto. Pendukung paslon 2 berisik banget ya. Harus dibilangin berkali-kali berkali-kali. bisa diam, Bisa baru bisa diam. diam. Iya sih, harusnya kan kalau misalnya debat nggak usah. Iya kan tadi udah dibacain juga kan peraturannya. Apalagi nggak kan boleh katanya ada yel-yel dan segala macam. Di sana tuh kan orang-orang berpendidikan ya. Iya. Harusnya. Mantap El Slepet. Apa nih? Sertifikasi beda sama retribusi. Oke. Waduh. Apalagi nih? Waduh, ini kita agak nggak membaca ya guys. Jadi maaf banget nih kalau muka-muka komuk kita gitu ya. Samsul going Samsul garing banget. Oh. Aduh. Ngawur. Orang-orang ini kenapa ini? Finally Gibran ngomongin Tahan HGU. Lahan HGU. Oh, lahan HGU. Oke. Next. Oke. Jadi mic yang di meja nyala atau enggak sih? Enggak, itu pajangan itu. Oke.
masih jadi pertanyaan ya. Udah selesai. Enggak, itu Bukan background. dong, background kita dong. Gimana sih? Ini kita udah rame banget ya. Tweet yang paling lucu. Banyak yang lucu Tweet semua yang paling kayaknya. lucu kayaknya yang Gini tentang sih. outfit sih. Bukan Enggak. lucu sih, lebih ke yang keren. Bukan lucu sih, lebih ke yang keren gitu Kalau soalnya. gue ini yang tadi dia ngomong Mas Gibran kenapa kalau ngomong kayak orang sendawa kan. Soalnya kan tapi enggak bro, aku emang Mas Gibran kalau ngomong kan emang jadi Pak Prof Mahfud kayak gini. Cosplaynya cocok banget ya ini ya. Wah. Kita udah rame banget nih dari tadi ya kan. Kita udah dari jam 4 di sini sampai kelar debat dan udah banyak banget yang kita obrolin ya, mulai dari tadi tentang debatnya, terus ngobrol sama teman-teman PPI, sama narasumber kita juga tuh tadi sama Kak Zenzi ya. Kita juga makasih banyak nih buat Kak Zenzi tadi yang udah nyempetin datang sama kita gitu ya. Wah, jadwalnya padat banget dia ya. Iya bener, dan nih kita akhirnya selesai. Wah, udah di Jangan sedih dong, jangan nangis, nggak apa-apa.